Qiyaman, salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan, doaan, Al-Fatihah. Okay, anak-anak. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? Okay, alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Okay, anak-anak, masih ingat pelajaran sebelumnya atau ada pertanyaan nggak tentang pelajaran kemarin yang kita pelajari bareng-bareng? Dan oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita belajar bareng tentang pelajaran kita, biasanya dalam kita sehari-hari ketika kita bertemu dengan teman kita atau orang lain dan kita ingin mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi kita ingin mengetahui apa yang mereka lakukan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengetahui apa yang mereka lakukan? Biasanya menggunakan apa itu? Apa? Bertanya. Oke, sip. Nah, sekarang berikutnya, kira-kira pertanyaan apa yang pas ketika kita ingin mengetahui apa yang orang lain lakukan? Pertanyaan apa? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa Inggris juga boleh. Ayo, masih ingat gak? Ketika apa yang kita lakukan? Ketika kita ingin mengetahui aktivitas orang lain yang sedang berlangsung. Ayo, mungkin ada yang tahu pertanyaan apa yang harus kita berikan, ya tanyakan kepada mereka ketika kita ingin mengetahui apa yang mereka lakukan. Oke, ada jawaban dari salah satu teman sampean, dari Mbak Raisa. Apa yang kamu lakukan? Mungkin ada lagi yang lain? Selain itu mungkin? Betul Nathan? Nothing? Okay. So, in this morning, we learn together about English language. What are you doing? Kalau dalam bahasa Indonesia, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, biasanya kita dalam sehari-hari kalau menggunakan kata sehari-hari pakai bahasa Jawa berarti opo sing kok lakoni ku mau, atau kalau mau bahasa Indonesia apa yang sedang kamu lakukan. Kalau dalam bahasa Inggris adalah what are you doing. Jadi kita sebelum jauh belajar ke sana, anak-anak di sini ada kuncinya nanti dalam bahasa Inggris. Kalau kita menggunakan jawaban atau mengungkapkan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung pada saat itu, maka kita harus pelajari dulu tensesnya. Apa tensesnya kali ini? Yang kita pelajari adalah tentang present continuous tense. Present continuous tense ini fungsinya yang pertama adalah menjelaskan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung. Bagaimana maksudnya? Contoh, misalkan ketika sampean saat ini sampean ketika saya tanya, Eka, apa yang kamu lakukan? Saya sedang belajar. Karena sedang berlangsung. Andaikan ada tadi teman kalian, misalkan Manda sedang asik menulis buah surat. Ketika saya tanya, Manda, apa yang kamu lakukan? Pasti Manda jawab, saya sedang menulis surat. Nah, sekarang kita langsung, kalau sudah ingat, apa tadi fungsi dari present continuous tense adalah untuk untuk
menjelaskan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung. Mungkin ada yang mau mewakili, coba masih ingat nggak apa fungsi dari present continuous tense? Untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Yang berani, yang sudah ingat fungsi dari present continuous tense. Ada angkatan? Oke. Untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung. Sekarang kalau sudah ingat apa fungsi dari present continuous tense, kita langsung saja melihat rumus atau form. Ada 3. Yang pertama bentuk positif atau kalimat positif adalah rumusnya, the formulation, subject, to be, verb, ing. Masih ingat apa yang dikatakan verb dulu? Verb adalah apa? Oh iya, kata kerja. Oke, baik. Untuk siapa dia? Namanya? What is your name? Eka. Oke, Eka. Jadi yang dikatakan verb adalah kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja, contoh kata kerja apa saja? Yang pertama, menyapu, berjalan, membaca, menulis, menggambar, apalagi? Mengepel. Oke, sekarang kita terapkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama, monggo siapa? Yang berani menyebutkan kata kerja, verb, contoh dari verb. Monggo, siapa dulu? Raise your hand if you're ready to say about the verb. Angkat tangan bagi yang siap untuk mengatakan contoh kata kerja. Monggo. Siapa? Dari sebelah barat, timur, monggo. Manda, iya. Reading, study, Ada read and study, yang artinya adalah belajar. Kalau read, membaca. Oke, sudah. Sekarang itu kita tambah. Kalau mengungkapkan sedang berlangsung, maka cukup kita tambah setelah verb dengan ing. Tadi ada 2 kata kerja. Read artinya membaca, study artinya belajar. Kalau sedang membaca berarti reading, oke, good job. Kalau sedang belajar, studying. Oke, ingat ya, itulah bedanya. Kalau read membaca, kalau study belajar, tapi ditambah dengan ing, maka menunjukkan itu sedang berlangsung. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, subject, to be plus not plus verb ing. Untuk rumus interrogatif, to be, subject, verb, ing. Yang kedua, kegunaan to be yang kita pakai di sini adalah 3. Am, are, sama is. Kalau am hanya untuk satu subjek, yaitu I. A digunakan untuk 3 subjek, you, they, we. Dan yang is di sini kita gunakan untuk he, she, it. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke contoh, siapa yang masih ingat rumus atau format yang positif? Monggo diucapkan. Rumusnya yang positif adalah bareng-bareng.
Apa? Subjek, to be, verb, ing. Oke, kalau rumus yang negatif adalah subjek, to be, not, dan verb ing. Untuk interrogatif atau kalimat tanyanya adalah be, subjek, verb ing. Oke, kita langsung ke TKP. Contoh dalam bentuk kalimat. Kalimat yang pertama adalah I am reading. Saya sedang membaca. Oke. I di sini sebagai apa ya? Sebagai apa? Subjek. Am, to be. Kalau reading, verb ing. Oke, good job. Ayo coba siapa ini? Abida. Contoh kalimat yang negatif. I am not reading. I sebagai apa ini? Subjek. Oke. Am, tapi reading? Oh, not. Ya, not karena menunjukkan arti negatif. Reading sebagai verb ing. Oke. Yang ketiga, interrogatif atau kalimat tanya. Coba siapa ini? Retno tadi coba. Intan nggih. Endi sing Intan iki? Ha, maskeran iki gak kelihatan saya. Gak apa. Mbak Intan. Dih. Oh, Mbak Intan yang sini ya? Oke. Mbak Intan ini sebagai apa ini? Tepi. Duh, kurang maaf. Cut udah. Saya ulang untuk Mbak Intan. Ini sebagai apa? Tepi. Sebagai apa? Subjek. Sebagai apa? Verb ing. English sebagai complement, pelengkap. Oke, terima kasih. Jadi untuk contoh dalam kalimat. Kalau kita langsung terjunkan ke contoh dialog sederhana, nanti ada dua contoh. Pertama, membuat kalimat present continuous tense. Yang kedua, sekarang kita terapkan dalam bentuk dialog biar kita nanti bisa practice to our friends. Jadi nanti kalau sudah bisa dialog, membuat kalimatnya bisa membuat dialog sederhana. Make a simple dialogue about what are you doing. Okay, this is a simple example about we use what are you doing. This is a dialogue about Kinan and Izam. For the first, Kinan. Good morning, Izam. Izam, good morning. Kinan, what are you doing? Izam, I am reading letter. And what about you? Kinan, I am reading book. Yang pertama, caranya dialog itu jangan lupa disapa dulu atau greeting. Jangan lupa ya. Siap membuka sebuah dialog. Greeting. Menyapa dulu. Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba lelapo iku. Apa sih yang melakukan? Enggak, tapi sapa dulu. Kalau dalam bahasa Inggris greeting. Menyapa, greet. Jadi dikasih pembukaan dulu, baru kita utarakan apa keinginan kita. Good morning Izam. Selamat pagi Izam. Good morning. Pagi juga. Kina, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Izam, I am reading letter. Saya sedang menulis surat. And what about you? Dan bagaimana denganmu?
I am reading book. Saya sedang membaca buku. Oke anak-anak. For the first is about present continuous tense, and the second about example or contohnya. Any question about it? Ada pertanyaan tentang ini? Nothing? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, anak-anak, nanti setelah ini membuat sebuah kelompok, make a group, one group for student. Jadi satu grup atau satu kelompok ada 4 anak. Oke anak-anak, sekarang setelah ini kalau sudah paham tentang penggunaan what I doing by use present continuous tense, sudah paham, sudah mengerti, kita akan coba membuat sebuah kelompok. Nanti tugasnya adalah membuat kalimat sederhana, entah itu negative form or positive form or interrogative form, up to you, bebas. Pokoknya one sentence about present continuous tense, and then a simple dialogue sederhana by using what are you doing, dengan menggunakan kalimat tanya, apa yang sedang kamu lakukan. Thank you. Sekarang monggo dibuat kelompok, make your group, one group for student. Okay. Oke, anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kita hari ini mempelajari tentang present continuous tense yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan bagaimana caranya kita bertanya aktivitas apa yang sedang orang lain sedang lakukan. Jadi tugasnya adalah membuat kalimat sederhana, make a simple sentence, and then make a simple dialect. Kelompok mana yang sudah selesai? Angkat tangan. Oke, kelompok ini sudah, kelompok Raisa. Oke, for the first Raisa group or Hilda's group. Grupnya Raisa dulu apa grupnya Hilda dulu yang maju? Oh Raisa. Oke Raisa, silakan. Untuk yang pertama adalah membuat kalimat sederhana dulu. Nanti dibaca ya. Tulis dulu, bentar. Tulis dulu, baru dibaca. Kelompok Raisa. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. I'm cooking rice. She is not cooking rice. Are you cooking? Okay, thank you. Give applause. Oke, pertanyaan dari saya,
Coba tetap dari kelompok Mbak Raisa. Nanti yang dialog siapa? Yang dialog? Amanda sama siapa? Sama Intan. Oke, berarti saya tanya Mbak Raisa. Mbak Raisa, kalau I di sini sebagai apa? Subjek. Oke. Kalau M di sini sebagai apa? To be. Oke. Kalau cooking rice, cooking verb ing. Oke, thank you. The next, sekarang praktek dialognya, silakan maju ke depan. Good morning, Intan. Good morning. How are you? I'm fine. And you? Alhamdulillah, I am fine, thanks. What are you doing? I am cleaning my class. And what about you? I am reading Al-Quran. I nice to meet you. Nice to meet you. Oke, anak-anak, ada beberapa contoh dari teman sampean. Alhamdulillah sudah bisa. Untuk grup lain saya harapkan sudah bisa. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Are you understand? Okay, thank you very much and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.